Oke, sebentar saya coba ulang dulu ya karena tadi belum direcord ya. Saya ulang sedikit karena tadi masih kelewat 2 slide aja ya, nggak apa-apa. Oke ya, cepat saja. Nah, ini untuk feature descriptor ya, ada 4 algoritma yang akan kita pelajari: Harris Corner Detection, Shitomasi Corner Detector, atau Good Features to Track ya. Jadi Good Features to Track itu adalah papernya ya, atau judul artikel yang ditulis oleh Shitomasi, namanya Good Features to Track untuk mendeteksi corner. Kalau kita bilang di buku-buku digital image processing bilangnya Shitomasi Corner Detector. Tapi kalau kita menggunakan OpenCV, function yang akan kita gunakan nanti adalah Good Features to Track untuk mendeteksi sebuah corner ya. Ada 2 algoritma lain, yaitu Fast Algorithm for Corner Detection. Ini juga untuk ini digunakan untuk mendeteksi corner juga. Dan yang terakhir feature matching ya. Yang feature matching ini bukan digunakan untuk mendeteksi corner, tapi digunakan untuk menyamakan 2 buah image ya. Jadi fiturnya sama atau tidak ya, nanti ada outputnya berupa persentase kemiripan antara 2 image ya. Nah, yang warna merah ini nanti adalah tugas Anda untuk mengeksplorasi. Ya, silakan nanti Anda eksplorasi bagaimana cara menggunakan 2 algoritma ini di OpenCV ya. Anda cukup membuat Jupyter Notebooks atau Google Colab-nya saja, dan Anda terapkan nanti bagaimana cara menggunakan fast algorithm untuk corner detection dan feature matching. Kedua algoritma ini juga sudah ada di OpenCV, jadi silakan Anda coba langsung saja. Di OpenCV, di dokumentasinya juga ada ya penjelasannya secara matematis, walaupun tidak detail, tapi ada sedikit teori ya, sebagai awal ya untuk memahami bagaimana cara fast algorithm sama feature matching itu bekerja. Sedangkan Shitomasi sama Harris Corner Detection ini 2 algoritma yang cukup populer ya, cukup populer untuk mendeteksi sebuah corner. Shitomasi ini sebetulnya adalah perbaikan dari Harris Corner Detection. Nah, Shitomasi sama Harris Corner ini sama-sama menggunakan ya, sama-sama digunakan untuk mendeteksi sebuah corner, tapi Shitomasi ini merupakan perbaikan dari Harris Corner Detection. Sama ya, kedua algoritma ini ada di OpenCV, jadi kita tinggal menggunakan saja ya. Oke, ini bagaimana cara kita memahami sebuah fitur ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau kita seorang manusia bisa mendeteksi fitur itu secara langsung karena kita menggunakan panca indera kita ya, mata kita. Kalau kita melihat singa ya kita tahu singa punya 4 kaki, terus dia punya rambut ya, dia punya 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, dan di ekornya ada rambutnya seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan komputer ya, komputer tidak bisa mendeteksi fitur itu secara langsung ya. Dia akan melakukan scanning di tiap pikselnya ya, mendeteksi ya, salah satunya mendeteksi corner ya, karena corner itu adalah satu fitur yang cukup merepresentasikan sebuah image ya. Karena corner kalau kita bandingkan dengan gambar yang flat ya, dengan gambar yang ada cornernya, gambar yang flat pasti tidak mendeskripsikan fitur sama sekali ya. Kalau kita punya gambar misalnya gambar langit ya, langit biru gitu ya, nggak ada awannya, apa fitur yang bisa kita deteksi dari sana? Kan nggak ada, kecuali kalau langitnya ada bintangnya gitu kan ya, kita bisa mendeteksi fitur bahwa ini malam hari misalnya kayak gitu ya. Kalau nggak ada flat ya, berarti ya kita nggak bisa mendeteksi fitur apapun di sana. Atau bisa sih kalau siang hari ada awannya gitu kan ya, tapi kan itu juga kalau ada awan ya kita bisa mendeteksi sebuah edge ya, edge atau corner juga sih, tergantung bentuk awannya. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini kita ada sebuah contoh ya, sebuah contoh gambar bangunan ya. Kita misalnya bangunan ini gambar bangunan ini atau gambar gedung ini kita potong-potong ya menjadi sebuah jigsaw puzzle. Ini namanya kan jigsaw puzzle ya. Nah, kalau kita coba pecah ya menjadi beberapa piece bagian, ini ada gambar A, C, E, B, D, sama F ya. Kira-kira kalau menurut Anda dari gambar A, B, C, D, E, F ini kira-kira yang bisa merepresentasikan fitur itu apa? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah E atau F? Yang kira-kira dia bisa mendeskripsikan fitur bahwa ini adalah sebuah gambar bangunan atau ya gedung gitu ya. Ada yang bisa
kasih pendapat mungkin. Yang selain A, Pak. Jadi B, C, D, E, F gitu. Ya. Sorry. Bisa diulang lagi tadi? Oh, itu yang selain A. Jadi B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Kenapa? Eh, Mungkin kalau untuk C, D, E, F itu dia kayak jadi border atau batasan si gedungnya sama langit. Oke. Oke. Ya. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita bayangkan ya, kalau kita mau main puzzle ya, kita punya beberapa piece bagian puzzle itu. Kalau kita dapat piece A ini, pasti kita sulit. Ini A-nya letaknya di mana sebetulnya? Gitu kan ya. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini gitu kan ya. Karena ini nggak merepresentasikan fitur sama sekali. Kita akan sulit untuk meletakkan piece ini di puzzle-nya ya, di bagian puzzle-nya. Tapi kalau kita coba lihat bagian E, F ya, C sama D, C, D, E, F ini, kalau C sama D ini dia berupa edge ya, berupa garis ya, bukan berupa corner. Ya kita masih bisa sih, kita tahu ya ini letaknya di mana, tapi bisa jadi letaknya di sini ya, di sini, di sini, di sini, di sini gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan E sama F ya, E sama F ini corner. Corner itu lebih sedikit ya, jumlahnya lebih sedikit, pasti kita lebih mudah untuk meletakkan kira-kira E sama F ini lokasinya di mana. Jadi istilahnya kalau kita punya sebuah piece image yang dia mendeskripsikan sebuah fitur, kalau kita main puzzle, kita dapat piece itu, kita lebih mudah untuk tahu ini lokasinya sebetulnya di mana. Dibandingkan gambar yang flat ya. Yang B ini juga flat sih ya. Ini kan bisa letaknya di sini kan ya. Nggak tahu kita letaknya di mana. Soalnya dia banyak apa ya, banyak piece yang mirip dengan dia. Jadi dia nggak mendeskripsikan sebuah fitur ya. Mendeskripsikan sebuah fitur cuman tidak esensial. Yang kita cari adalah keunikan dari sebuah gambar itu. Corner itu merupakan salah satu keunikan sebetulnya. Ya memang sih kalau kita punya gambar yang banyak cornernya, ya tetap saja sih itu fiturnya nggak bisa kita deteksi secara maksimal. Tapi kalau dibandingkan kalau kita punya gambar yang flat ya, akan lebih mudah kalau kita memiliki gambar yang corner untuk meletakkan piece tersebut di sebuah image. Kalau kita main puzzle ya. Oke, jadi istilahnya fitur itu adalah sebuah posisi yang ada di image kita yang dia memiliki keunikan. Ya salah satunya bisa edge, bisa corner. Yang memang cukup populer ya, itu adalah edge sama corner. Karena edge sama corner itu akan mendeskripsikan sebuah objek di dalam sebuah image ya. Dibandingkan gambar yang flat ya. Gambar flat itu ya dia nggak mendeskripsikan fitur sama sekali ya. Dia hanya bergantung pada nilai pixel ya. Nilai pixelnya ada berapa di situ kan ya. Tapi dia tidak mendeskripsikan sebuah fitur. Ya, cukup jelas ya apa itu fitur. Ya, jadi edge sama corner itu fitur. Ya, fitur yang bisa kita ekstrak dari sebuah image ya. Tapi kita fokus dulu di corner detection. Kita akan mengekstrak fitur yang berupa corner. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan mencoba untuk mendeteksi sebuah fitur, tapi kita deteksinya itu kita bertindak sebagai komputer. Komputer itu akan melakukan scanning ya. Anda tahu ya kalau kita melakukan konvolusi ya atau correlation, masih ingat ya konvolution sama correlation, kita akan melakukan scanning sebuah image itu dari titik 0,0 sampai ya dari pixel 0,0 sampai n,n gitu kan ya, tergantung resolusi ya atau size dari image kita. Kita mulai dari yang paling pojok sampai dengan ya paling pojok juga ya. Itu kita scanning ya. Jadi kalau kita mendeteksi fitur ya, komputer kita mendeteksi fitur, dia juga sama, dia akan scanning gambar itu dari pojok ke pojok. Nah, kira-kira kalau menurut Anda ya, kita punya tiga region, 3 rectangle, warna merah, warna biru, sama warna hitam. Gitu kan ya. Kalau kita coba lakukan scanning ya, scanning berarti kita pindahkan ya. Jadi kita
apa ya, kita geser ya. Kita geser rectangle ini ke kanan misalnya. Kita geser ke kanan gitu aja ya. Atau ke bawah, ke atas ya. Ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri gitu aja. Misalnya yang merah ini kita geser ke atas, bawah, kanan, kiri. Yang biru ini kita juga geser atas, bawah, kanan, kiri. Anggap saja kita gesernya 1 piksel saja deh. 1 piksel. Terus yang ini juga kita geser atas, bawah, kanan, kiri. Ya. Kira-kira kalau kita geser, perubahan piksel yang signifikan, kalau kita geser kan pasti ada perubahan ya, perubahan piksel ya. Nah, pikselnya berubah. Kira-kira yang warna merah, biru atau hitam, perubahan yang paling signifikan nilainya? Merah, Pak. Merah ya. Kenapa kok merah? Karena dia di corner, Pak. Jadi kalau misalnya digeser ke kiri, kanan, atas, bawah, dia bakal kelihatan beda jauh. Oke, ya betul. Kalau kita ubah atau kita geser ke atas ya, pasti pikselnya akan ganti kan ya. Pikselnya akan berubah. Nah, perbedaannya signifikan dari posisi sebelumnya. Kalau kita geser ke kiri juga akan berubah juga, ke kanan juga berubah pikselnya, berubah dan signifikan. Kalau yang hitam ini berubah juga sih, tapi kalau kita geser kanan sama kiri, perubahannya nggak signifikan kan ya, karena dia ini adalah sebuah edge. Kalau kita geser ke atas atau ke bawah, ya oke, perubahannya signifikan. Tapi kalau kita geser ke kiri sama kanan, dia nggak signifikan perubahannya. Dibandingkan yang biru ini kita geser atas, bawah, kanan, kiri ya, 180 derajat ya nggak akan berubah pikselnya karena nilainya sama. Nah ini kita bisa ketahui bahwa corner itu adalah sebuah fitur yang cukup mendeskripsikan adanya sebuah objek gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang Harris Corner Detection ya. Jadi Harris Corner Detection ini adalah algoritma yang awal ya, algoritma awal untuk mendeteksi sebuah corner yang dilakukan oleh Chris Harris dan Mike Stephens. Maka namanya kan Harris Corner Detection ya. Karena penulis pertamanya adalah Chris Harris. Sehingga kita sebut sebagai Harris Corner Detector. The basic intuition is that corners can be detected by looking for significant change in all direction, seperti yang tadi saya jelaskan. Idenya cukup simpel ya. Dia akan mencari ya perubahan yang signifikan ketika kita menggeser sebuah window ini. Kita bisa sebut sebagai window size ya. Jadi the basic intuition is that corner can be detected by looking for significant change in all direction. Kalau kita memiliki sebuah rectangle, nah ini kalau kita geser ke segala arah ya, dia pasti akan berubah secara signifikan. He took this simple idea to a mathematical form ya. It basically finds the difference in intensity for a displacement of UV in all direction. This is expressed as below. Jadi seperti ini, dia akan mencari sebuah perubahan yang signifikan ketika menggeser sebuah window ya. Nah, jadi kita punya fungsi EUV ya, terus dia jumlahkan. Kalau penjumlahannya itu nilainya maksimal ya. Nah, nanti ada threshold-nya sih, nanti detailnya bisa dilihat di sini di link ini. Nah, dia akan mencari ya, kira-kira perubahan yang signifikan itu di titik yang mana. Nah, kita bisa tahu ini ada shifted intensity sama intensity. Jadi ini merupakan window yang sudah kita geser dikurangi dengan posisi sebelumnya. Terus kita kuadratkan dan kita kalikan dengan window function-nya. Ini berupa konstanta. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, nanti kalau kita kurangi ini ya, terus kita kuadratkan, terus kita kalikan dengan ini dan kita jumlahkan, kalau nilainya besar, berarti kita bisa deteksi bahwa sebuah titik itu adalah corner. Oke, kita coba buka di sini. Permisi, Pak. Ya, silakan. Intensity itu apa, Pak? Intensity itu adalah pikselnya. Pikselnya maksudnya. Intensity itu kan intensity level ya, piksel itu. Nah, intensity level itu piksel ya, nilai sebuah piksel. Nah, kalau kita menggunakan Harris Corner Detection ini, nanti gambarnya akan kita ubah ke grayscale dulu. Jadi nanti nilainya ya 0 sampai 255. Pixel bisa kita sebut sebagai intensity level ya. Nah, sama juga pixel ya, intensity level. Tingkat kecerahan sebuah pixel ya. Oke, sebentar saya coba share dulu di browsernya.
Oke, kita langsung coba saja dulu ya, nanti kita lihat di dokumentasinya. Oke, idenya cukup simpel, dia melihat perubahan intensitas ya, ketika kita menggeser sebuah window di sebuah image ya. Oke, nah misalnya kita punya flat regions ya, dia tidak akan bisa mendeteksi sebuah corner ya, karena flat region ini tidak punya change ya, tidak punya perubahan kalau kita geser di semua direction. Oke, sedangkan edge ya, edge memiliki perubahan tapi tidak signifikan ya dibandingkan dengan corner. Nah, kalau kita bandingkan dengan corner ya, kalau kita geser ke semua direction ya, semua arah, pasti ada sebuah large change ya. Nah, large change-nya akan terlihat. Nah, nanti akan dimasukkan ke fungsi ini. Kalau nilainya besar, nah kita bisa deteksi bahwa itu adalah sebuah fitur ya, atau corner. Oke, ini nanti kita akan coba mendeteksi gambar yang mudah untuk kelihatan ya. Kelihatan apanya? Cornernya. Ini gambar apa? Gambar itu ya, chessboard ya. Nah, chessboard itu kan kayak gini, 8x8 ya. Nah, nanti kita akan deteksi cornernya itu di sini. Nah, nanti akan seperti ini. Cornernya akan kita beri titik-titik warna merah ya. Oke, kita langsung coba saja ya di Python. Sebentar, saya coba share browsernya dulu. Oke, ini dokumentasi dari itu ya, apa namanya, Harris Corner Detector ya. Jadi kita punya fungsi seperti ini ya. Nah, jadi the window function is either a rectangular window or Gaussian window which gives width to pixel underneath. Jadi W ini sebuah bobot sebetulnya ya. Dan ini bobotnya punya X, Y ya. X, Y ini ya itunya. Apa namanya? Bobotnya ya. Nah, berapa kali berapa, window size-nya itu berapa kali berapa. Nah, biasanya kalau kita lihat di sini ya, dia menggunakan Gaussian window ya. Gaussian window itu ya dia distribusinya normal ya. Bisa jadi nanti kalau kita gambarkan, ya, ingat ya, distribusi normal itu gambarnya kan gini ya, sebentar. Nah, gini kan ya. Nah, jadi nanti gambarnya kalau kita bikin window itu bisa seperti ini. Misalnya 3x3 gitu ya. Pengalinya nanti bisa nilai pixel yang ini biasanya nilainya 0, tengahnya 1 gini ya. 0, 0 sama kayak Gaussian low pass filter gitu kan ya. Jadi semakin ke tengah dia nilainya semakin tinggi ya. Nah, ini window function ini kita gunakan nilai default saja ya. Kalau kita lihat di dokumentasinya ini, apakah dituliskan ya? Berapa window size-nya? Oh, enggak dituliskan ya dia. Oke, nanti kita coba lihat di bukunya saja ya, bukunya siapa namanya? Gonzales ya, terkait dengan image processing. Tapi kita coba implementasikan dulu saja terkait dengan Harris Corner Detector dan kita bandingkan nanti dengan sitomasi ya. Nah, ini sebetulnya juga sudah cukup lengkap ya. Di OpenCV itu sudah ada fungsinya ya. Kita nanti tinggal copy saja nggak apa-apa. Terus kita tinggal ganti gambarnya yang mau yang mana ya. Ini gambarnya juga sudah saya taruh di folder aset. Nah, setelah itu kita coba deteksi cornernya. Oke, kita coba buka Google Colab dulu. Ya, kita bikin notebook baru. Kita coba implementasikan Harris Corner Detection ya.
Oke, kita langsung coba saja. Ini saya beri nama week 9 ya. Kita import OpenCV ya, CV2, terus kita import NumPy, SNP, kita import Matplotlib juga untuk menampilkan gambarnya nanti. Oke, terus kita coba upload dulu ya image-nya. Image-nya kita upload dari folder aset ya. Bentar, saya coba carikan dulu foldernya. Namanya flat chessboard ya. Flat chessboard. Flat chessboard.png ini gambarnya color ya, color image ya. Nanti waktu kita lakukan corner detection akan kita ubah menjadi grayscale dulu ya. Ini kita close dulu. Oke. Setelah itu kita buat variabel misalnya flat chess sama dengan cv2.imread ya. Flat chessboard.png. Oke, kita langsung gini aja nggak apa-apa. Ini yang biar dia colornya BGR nggak apa-apa ya. Ini kita copy, kita ubah ke RGB dulu. Bentar, ini flat chess sama dengan cv2.cvt color untuk diubah menjadi RGB ya. Karena nanti kita pengennya itu menampilkan gambarnya dalam bentuk color ya, tapi ada titik-titiknya di poinnya itu. Nah, titik-titik itu bisa kita dapatkan waktu kita melakukan Harris Corner Detection. Nah, Harris Corner Detection itu harus dia inputnya berupa grayscale image. Jadi yang flat chess ini saya biarkan dia warnanya RGB ya. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk RGB dulu ya. BGR to RGB. Oke, kita coba cek dulu menggunakan PLT AM show. Oke, ini BGR. Oke, ya. Nah, ini setelah itu kita coba bikin variabel lagi namanya gray flat chess ya. Ini merupakan color image yang kita konversikan ke grayscale ya. Jadi flat chess ini kita ubah RGB to gray. Terus ini kita copy, kita paste di sini. Jangan lupa kita kasih CMap-nya sama dengan gray. Oke, kita sudah punya grayscale image ya di sini. Nah, ini nanti yang akan menjadi input ya di Harris Corner Detector. Oke, selanjutnya ini kita sudah ya, ini kita sudah punya grayscale image dan kita sudah punya color image. Nah, kita lakukan deteksi corner menggunakan Harris Corner Detector ya. Nah, sebelum itu kita harus ubah dulu ya, karena di dokumentasi yang saya baca kemarin, kalau kita ingin menggunakan Harris Corner Detector, gambar yang kita akan deteksi cornernya kita ubah dulu ke dalam bentuk float ya. Jadi ini gray, ini merupakan float ya, gray flat chess yang kita ubah nilainya menjadi float ya. Variabel type-nya untuk pixelnya kita ubah menjadi float ya. Float 32. Nah, ini kita ubah gray flat chess ya. Setelah itu kita lakukan Harris Corner Detector. Nah, DST ini merupakan variabel yang menampung hasil deteksi corner menggunakan Harris Corner Detector. Nah, jadi DST ini kita tuliskan cv2.corner Harris ya, corner Harris ini. Oke, terus parameternya adalah source-nya ya, source-nya ini ya itunya, image-nya tadi gray ya. Gray. Oke, image ini. Terus
block size-nya ya. Ini nanti kita lihat parameter block size itu untuk apa? Sama dengan 2 dan K size-nya sama dengan 3. Terus K-nya sama dengan 0,04. Oke, kita coba lihat. Kira-kira Harris corner detector itu apa saja parameternya? Bisa dibaca di sini ya. OpenCV has the function CV corner Harris ya. For this purpose, its arguments are EMG, ini input image-nya, block size, it is the size of neighborhood consider for corner detection. Kalau yang K size-nya, aperture parameter of the Sobel derivative use. Ya, sebetulnya di dalam ini kita menggunakan Sobel juga ya untuk mendeteksi corner ya. Nah, kalau K size ini dia aperture parameter for the Sobel derivative use. Jadi dia size dari Sobel kernelnya. Sedangkan yang block size ini sepertinya ini, yang block size itu dia window size-nya. Ukurannya berapa yang menggunakan ini? Menggunakan apa namanya? Gaussian distribution. Jadi size window-nya itu berapa? Itu di block size-nya. Nah, kalau K itu Harris detektor free parameter in the equation. Nah, ini free parameter ini kalau kita lihat dia ya di dokumentasinya diisi 0,04 ya, tapi kalau saya baca masih belum saya dapatkan informasi ya. Ini dia free parameter itu apa ya? Nah, kalau free parameter kan kalau kita nggak isi juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba samakan saja dengan ininya dokumentasinya. Ini dia 0,04 ya. Block size-nya 2, terus K size-nya dia 3 ya. Terus K-nya Harris detektor free parameternya 0,04. Oke, nanti kita coba cari ya untuk yang free parameternya itu apa. Sama block size ini nanti coba saya cari lagi ya untuk yang block size ini. Kalau kita lihat kalau dia cuma 2 berarti ini sebenarnya bukan window size ya, tapi dia kayak pergeserannya itu berapa pixel. Berapa pixel ke kanan ya, berapa pixel ke bawah. Jadi dia loncatnya itu 2 pixel 2 pixel. Kalau K size ini dia size dari kernel Sobelnya ya. Tapi kita coba cari dulu ya, nanti kita coba lihat detailnya. Mungkin nanti ada simulasinya ya. Kita coba lihat, tapi kita sementara ini gunakan saja yang default parameter ya. Yang jadi block size-nya 2, K size-nya 3, free parameternya 0,04. Nah, ini kita nanti coba masukkan dulu, nanti kita coba ubah-ubah ya menggunakan gambar yang berbeda. Oke, ini sudah ya. Terus nah, ini ada tambahan lagi, DST sama dengan CV2.dilate ya. Nah, nanti ada materi tentang dilation ya. Nah, dilation ini akan saya ajarkan di pertemuan 11 ya. 11 nanti kita akan belajar dilation. Tapi sementara ini kita cukup tahu bahwa dilate ini kita gunakan di sini ya, agar nanti dia hasil dari corner Harris detektor itu bisa ditampilkan ya. Nanti ada materi sendiri tentang dilate ya, dilation ya. Oke, ini seperti ini parameternya. Jadi DST ini kita dilate ya, kita dilasi. Jadi DST yang hasil corner Harris detektor itu kita dilasi. Dengan dilasi itu kita gunakan untuk itu ya, menajamkan gambar sebetulnya. Kalau kita nggak lakukan dilasi nanti cornernya nggak kelihatan di sini. Tapi nanti ada materi yang terkait dengan dilation ini. Oke, kita sudah punya DST. Jadi DST ini berupa nilai ya, nilai dari tiap pixel. Jadi DST kalau kita coba print di sini ya, print, kita coba lihat DST shape-nya itu berapa. 352 kali 352. Nah, DST ini nilainya sama dengan ini. Nilainya sama dengan resolusi pixel dari image yang kita akan lakukan deteksi corner ya. 352,352. Tapi ya DST ini dia nilainya bukan pixelnya bukan seperti ini, tapi dia nilainya coba kita lihat ya. Kita print DST min sama DST max-nya itu berapa nilainya? Nilainya besar, enggak 0 sampai 255. Nah, minus sekian sampai sekian ya. Jadi dia berupa nilai yang bukan pixel sebetulnya, tapi
hasil perhitungan dari corner detection menggunakan Harris Corner Detector. Oke ya. Nah, bagaimana cara menggunakan DST ini untuk mendeteksi corner? Ya, ini kita hapus dulu. Nah, kita ambil flat chest ya. Flat chest ini yang color image ya. Color image yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kita coba ambil ya pixel yang dia memiliki nilai nilai yang lebih dari nilai yang lebih dari sih, tapi dia bentar, saya coba tuliskan dulu ya biar nggak bingung. 0,01 kali dst.max dengan 255,0,0. Nah, artinya apa? Kita hanya mengambil ya, kita mengambil pixel ya, yang mana pixel itu nilainya bukan pixelnya flat chest ya, tapi pixel miliknya DST ya, yang nilainya itu 1% dari DST max ya. DST max-nya nanti berapa ini kan ya? Kalau kita ambil 1%, nah ini sebenarnya parameter juga sih, parameter yang bisa kita atur ya. Kita anggap di sini 1%, bahwa nilai yang nilainya 1% ya, 1%-nya dari ini, dari maksimal itu, berarti dia adalah sebuah corner. Oke ya. Jadi ini kita ambil flat chest ya, kita ambil pixel, kan karena flat chest ini sama DST ini dia kan resolusinya sama ya. Nah, kita ambil flat chest ya, yang mana titik itu kalau di variabel DST nilainya itu 1% dari maksimum. Terus kita berikan warna merah agar kelihatan nanti ya, agar kelihatan pixelnya ya. Kita agar kelihatan bahwa pixel itu adalah sebuah corner, kita kasih tanda. Oke, kita coba PLT show dulu ya biar kelihatan. PLT show flat chest. Nah, ini kelihatan ya. Yang kasih warna merah ini berarti dia yang nilai pixel yang ada di DST itu, nilai value yang ada di titik ini itu dia 1% dari DST max ya. 1% dari DST max. Kita kasih warna merah. Ternyata kalau kita coba ubah di sini ya, ternyata ini block size itu kalau kita ubah menjadi 4 ya misalnya. Dia gambarnya semakin besar bloknya ya. Nah, jadi sebetulnya ini kalau block size itu hanya untuk itu ya, memperbesar titiknya ya, karena titiknya ini kalau kita lihat, kita perbesar ini dia bentuknya kayak persegi ya. Kalau kita perbesar lagi misalnya dengan nilai 5 atau 7 lah misalnya ya, jadi dia semakin besar, poin yang dideteksi semakin besar. Oke, ini kita cari, kita define default saja 2 ya. Jadi block size itu sebentar. Block size-nya kita sudah ubah jadi 2, tapi dia tetap ya. Sebentar. Ini saya coba restart dulu ya. Kalau dia sudah diubah ke besar ya, jadi dia nggak bisa ngulang ya. Sebentar. Oke. Ini kalau kita berbesar, nanti block size-nya akan semakin besar. Tapi kalau kita perkecil lagi, dia nggak berubah ya. Karena apa? Ya ini sebentar saya coba cari ya. Ya ini proses di sini ada beberapa yang nggak bisa diulang. Kalau kita block size ini kita ulang lagi ke kecil, dia sudah. Oh iya, soalnya gini. Kenapa tadi kalau kita ubah ke 7 ya? Ini kan besar ya. Kalau kita ubah ke 2 lagi, kenapa kok dia nggak balik kecil lagi? Karena flat chest ini dia kan sudah ditulis ya, dia sudah di change ya. Pixelnya warna merah ya. Ya dengan sudah ada tanda merahnya di sini. Kalau ibaratnya flat chest ini kan nggak kita reset ya. Dia sudah kita tambahkan titik merah, terus kita tambahkan titik merah lagi. Jadi kayak numpuk sebetulnya di sini. Jadi nggak hilang ya. Ya, jadi flat chest ini dia nggak bisa kembali lagi ke kecil ya, poinnya ini kalau kita perkecil. Oke, mungkin Anda bisa mencoba dulu ya di Google Colab Anda masing-masing.
Sambil nanti kita coba diskusikan kalau ada problem atau ada error nanti bisa kita diskusikan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, silakan. Oke, mungkin kita break dulu ya. Kita break 5 menit. Silakan Anda coba ya codingannya yang ada di slide itu. Silakan Anda coba di laptop Anda masing-masing. Nanti kalau ada problem kita coba diskusikan. Nanti kita kembali lagi pukul 8 ya. Silakan Anda bisa coba terlebih dahulu.
Oke, kita lanjut ya. Mungkin sebelum kita masuk ke sitomasi, ada pertanyaan mungkin, silakan. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silakan ya, boleh langsung chat saja. Kita lanjutkan dulu ke sitomasi corner detection ya. Sebentar saya hapus dulu sebentar. Oke. Ya, kita masuk ke sitomasi corner detection. Sitomasi corner detection ini ditemukan oleh Jesse dan Tomasi ya pada papernya yang dengan nama Good Features to Track. Dan sebetulnya sitomasi ini dia membuat sedikit perubahan atau modifikasi di Harris Corner Detector, yang mana nanti hasilnya juga lebih baik ya jika kita bandingkan dengan Harris Corner Detector. Dan ini sudah cukup lama ya, 94 sudah ditemukan, tapi beberapa paper yang nanti Anda bisa baca ya untuk image classification dan lain sebagainya, sitomasi sama Harris Corner Detector ini masih digunakan. Jadi saya kira masih cukup penting ya untuk dipelajari, karena untuk mendeteksi sebuah corner itu juga kita butuhkan ya untuk image classification. Walaupun sebetulnya ya kalau kita menggunakan algoritma deep learning nantinya, deep learning itu tidak ada proses ekstraksi fitur ya. Karena fitur itu bisa diekstraksi secara otomatis menggunakan algoritma deep learning. Tapi ya ada tapinya. Ya, kita bisa coba juga bagaimana jika kita mengekstrak fitur ya di sebuah image ya. Walaupun nanti algoritma deep learning untuk image classification bisa mendeteksi secara otomatis, tapi kita juga sediakan misalnya sebelum kita masukkan ke model deep learning-nya, kita deteksi fiturnya dulu. Gitu ya. Terus kita coba masukkan ya siapa tahu nanti hasilnya bisa lebih bagus ya. Karena kita kan namanya riset ya. Kalau riset itu ya mencoba dengan beberapa kemungkinan kan ya. Kalau kita melakukan image classification, walaupun model deep learning-nya sudah ada secara otomatis untuk mendeteksi fitur, tapi kita tambahkan tahapan preprocessing ya dengan menambahkan ini corner detection sebelum image itu kita masukkan atau kita train ya di model deep learning-nya ya. Siapa tahu nanti hasilnya bisa lebih bagus. Dan atau kalau algoritma deep learning ya, nanti kalau Anda tertarik mempelajari algoritma deep learning ya, itu kelanjutan dari mata kuliah machine learning, tapi itu pilihan ya. Nanti kalau Anda tertarik mengambil mata kuliah deep learning, nanti Anda akan belajar berbagai macam algoritma yang memang dia termasuk deep learning. Salah satunya seperti CNN ya, Convolutional Neural Network. Memang ada sedikit kekurangan ya, bukan kekurangan sih, tapi ya istilahnya itu yang harus kita perhatikan kalau kita menggunakan deep learning, karena deep learning itu butuh komputasi yang cukup berat ya. Memang performance-nya cukup bagus ya kalau kita bandingkan dengan algoritma machine learning ya, tapi itu tergantung kebutuhan kita. Kalau kita memiliki computing power yang sedikit ya atau yang minimal, ya kita tidak perlu menggunakan deep learning. Kita bisa menggunakan algoritma machine learning untuk image classification. Dan algoritma machine learning itu untuk image classification mereka tidak bisa mendeteksi fitur secara otomatis. Ya kita harus sediakan satu tahapan lagi yaitu tahapan preprocessing untuk mendeteksi fiturnya, entah itu edge detection atau corner detection. Nah ini bisa kita gunakan kalau nanti kita menggunakan algoritma machine learning. Karena algoritma machine learning tidak memiliki proses untuk mendeteksi fitur ya, secara otomatis ya. Tapi kelebihannya algoritma machine learning kalau kita memiliki data yang tidak banyak ya, datanya itu sederhana dan kita memiliki keterbatasan di computing power, ya kita bisa pilih yang machine learning ya. Kenapa kita menggunakan deep learning kalau machine learning itu sudah bisa untuk menyelesaikan problem kita dengan kecepatan waktu komputasi yang lebih cepat ya. Nah, kita kan nggak perlu membunuh tikus menggunakan nuklir kan ya. Kalau tikus bisa dibunuh pakai jebakan tikus ya kita gunakan jebakan tikus saja. Nah, ini tergantung kebutuhan ya sebetulnya model algoritma mana yang kita pilih. Tapi ini tahapan preprocessing cukup penting ya.
Karena kalau kita menggunakan algoritma machine learning ini akan kepake ya. Ini saya ceritakan sedikit aja biar Anda tahu ya gambaran kenapa kok kita harus mendeteksi fitur gitu kan ya. Kalau Anda tahu sebetulnya kan algoritma deep learning sudah bisa mendeteksi fitur secara otomatis gitu kan ya. Kenapa kita harus belajar lagi untuk mendeteksi fitur itu dibalik alasan kenapa kita melakukan feature detection ya, corner detection, edge detection itu seperti itu. Oke. Oke, ini kita kembali lagi ke sitomasi. Nah, ini sitomasi ini kurang lebih seperti dengan Harris corner detection, tapi dia sedikit memodifikasi ya. Kalau di Harris corner detector, dia menggunakan R itu sama dengan lambda 1 dikali lambda 2 dikurangi K, lambda 1 plus lambda 2. Ini tadi ada, di dokumentasinya tadi ada ya, untuk menghitung R ya. Tadi kalau nggak salah R ini dia berupa matriks ya. Nanti kita coba lihat ya. Kalau sitomasi dia mengubah R-nya itu dengan cara mencari nilai minimal dari lambda 1 sama lambda 2. Oke, kita coba lihat di dokumentasinya. Nah, ini sitomasi ya. Kita coba bandingkan dengan Harris corner detection. Kita coba buka yang Harris corner detection dulu ya. Dia tadi lambdanya itu dihitung di mana tadi? Ini tadi ya lambdanya. Ini memang kalau di dokumentasinya apa namanya ini R ya. Di dokumentasinya OpenShift ini dia tidak mendetil ya, dia tidak mendetil menjelaskan teori yang ada di Harris corner ya. Atau nanti saya coba tunjukkan saja di bukunya ya, biar nanti lebih, atau gini aja deh nanti memang ini kan di PPT saya jelaskan implementatifnya ya, tapi saya kira kok juga butuh ya untuk teorinya. Nanti saya akan buatkan slide tambahan ya yang menjelaskan tentang teori dari Harris corner sama sitomasi ya. Mungkin nggak detail ya, tapi cukup tahu ya ini rumusnya dari mana gitu aja ya. Oke. Oke, kalau kita lihat ini ya, ini kalau kita menggunakan image yang berbeda, ini image yang blocks ya. Kalau kita menggunakan sitomasi, kita bisa mendeteksi cornernya. Tapi sebetulnya cornernya nggak 100% terdeteksi ya. Ini kan ada yang nggak kedeteksi ya. Ini nggak kedeteksi. Ini nggak kedeteksi juga ya. Tergantung parameter sebetulnya ya. Ini parameternya bisa kita mainkan nanti ya. Jumlah ininya apa namanya? Parameternya ini kita coba lihat parameternya tadi apa saja. Bisa nanti kita coba-coba ya. Nah ini ya, untuk parameter yang ada di sitomasi itu ada ini, input array-nya image ya, output array-nya corner. Ini inputnya image, outputnya corner. Integer ini max corner-nya, ini max corner yang bisa kita atur nanti ya. Kita mau mendeteksi corner itu kita kasih batasan berapa banyak ya. Kalau kita menggunakan sitomasi bisa kita atur. Quality level, minimum distance ya. Ini bisa kita atur juga. Array-nya, block size-nya, use Harris detector. Ini default-nya false ya. Kalau ini untuk yang double ini kayaknya sama ya, free parameter ya. Sama kayak yang Harris corner detection tadi ya. Kayak free parameter of the Harris detector. Nilainya 0,04 juga. Oke, kita langsung coba saja dulu ya di Google Colab ya. Nanti biar kita tahu perbedaannya dengan Harris corner. Nah, ini kita coba menggunakan image yang sama ya. Image yang sama dengan sebelumnya. Tapi ini kayak saya ulang lagi karena image-nya ini kan sudah di itu ya, diambil atau di apa ya istilahnya digunakan dari Harris corner ya. Atau mungkin kita coba upload aja deh gambar yang berbeda yang blocks tadi ya. Coba saya upload dulu gambar blocks-nya. Oh ternyata gambar blocks nggak ada di aset ya. Ini bisa kita download aja sih dari sini. Blocks.jpg. Gambar aslinya ada nggak ya di sini ya? Atau kita coba ini ya, copy saja blocks.jpg, kita cari di Google.
gambar yang masih bersih. Ini ya. Atau sebenarnya gambar apapun boleh sih, tapi nggak apa-apa, kita coba samakan aja dengan ini. Nah, ini kita coba screen capture saja ya. Ini saya screen capture. Ini sudah saya taruh di desktop ya. Saya coba upload dulu. Saya kasih nama blogs.png ya. Blogs. PNG formatnya. Oke, kita coba mulai untuk codingnya ya. Ini saya kasih nama blogs misalnya. Blogs sama dengan cv2.imread, namanya tadi blogs.png. Ini kita langsung ubah saja ke bentuk grayscale ya, karena kan gambar aslinya juga dalam bentuk grayscale kan ya. Jadi ya nggak masalah kalau kita langsung ganti ke dalam bentuk grayscale ya. Nah, ini kita blocksnya tadi sudah ya dari oke. Terus kita definisikan variabel corners ya. Corners sama dengan cv2.goodFeaturesToTrack ya. Jadi nama lain dari si Tomasi Corner Detector itu adalah good features to track kalau kita menggunakan OpenCV ya. Nah, ini inputnya apa? Inputnya blocks ya, gambar source-nya. Terus yang kedua itu maksimumnya, maksimum misalnya ini saya kasih 12 saja deh. Maksimum itunya, maksimum corner yang mau kita deteksi. Ini kita bisa atur-atur ya. Ini kayak sama kayak itu ya, k-means clustering gitu ya. Jadi kita pengen berapa cluster gitu ya. Kalau ini berapa corner yang mau kita deteksi, kita kasih nilai maksimum ya. Jadi kalau misal gambar kita itu banyak ya, banyak cornernya, tapi kita hanya ingin mendeteksi corner-corner tertentu ya, kita bisa batasi. Corner-corner yang memang dia memenuhi syarat dari parameter Tomasi Corner Detector ya. Nah, ini terus yang selanjutnya ini 0,01. Nah, 0,01 ini kalau kita lihat dia quality level ya. Quality levelnya 0,01. Kalau kita tambah, dia semakin sensitif nanti untuk mendeteksi cornernya. Nah, ini memang kita harus coba-coba ya parameter ini. Terus yang terakhir ini 10 itu sebentar. Kalau kita lihat di dokumentasinya ya. 10 itu sebentar. Block size-nya ini ya. 10 itu block size-nya. Kalau default-nya itu 3 ya. Oke, kita coba samakan saja dengan yang ada di dokumentasinya ya. Oke. Oke, terus selanjutnya kita ubah corners-nya ini. Kalau kita lihat dari dokumentasinya, corner ini kita ubah ke dalam bentuk integer. Kita samakan saja dengan yang di dokumentasi tadi. Dia menggunakan integer 0 ya. Oke. Integer 0 ya. Sebentar, kenapa dia integer 0 ya? Saya coba cari ya. np.int0 itu dia integer yang berapa bit ya? Kita coba. Floating point. Oh, integer 0 itu sama kayak integer 64 ya ternyata. Kayak alias ya dia ya. Nampi integer 0 is nampi integer 64 ya, ternyata true. Jadi integer 0 itu sama seperti integer 64 bit ya.
Jadi nggak usah bingung, ini kita ubah ke dalam bentuk integer 64 bit ya. Oke, setelah itu kita coba lakukan perulangan ya di sini ya. For I in corners ya. Jadi I yang sudah dideteksi I itu cornersnya ya. For I in corners ya, kita cari lokasinya x, y-nya itu sama dengan i.revel. Nah, ini i.revel ini kita gunakan untuk mengkonversi ya array 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Karena x, y ini defaultnya dia kalau di corner ini dalam bentuk 2 dimensi. Jadi ini kita ubah dulu ke 1 dimensi menggunakan .revel ya. Jadi x, y itu lokasi dari i-nya, lokasi dari corners-nya. Nah, ini kan dia corner itu dia mendeteksi lokasinya kan ya. Lokasi cornernya itu di mana. Terus di corner itu ya kita draw circle ya. Jadi kita di cornernya nanti kita coba kasih titik circle ya. Oh, sebentar, ini blocks ya, blocks ya. Dari blocks yang sudah kita definisikan tadi ya, nah, kita tambahkan circle di dalamnya. Oke, 3 itu size-nya, x, y itu dapat dari sini ya, lokasinya. Kita tambahkan di dalam image block itu, kita tambahkan titik ya di lokasi x, y yang didapatin dari cornernya. Ini 3 itu size-nya, size dari lingkarannya itu seberapa besar. Terus kita kasih warna 255 00 ya. Kita kasih warna merah di titik itu. Oke, ini ada -1 ya. Nah, -1 itu, oke, ini coba nanti kita coba dulu, nanti kita coba lihat. Ya, nanti angka -1 ini kita coba-coba ya. Circle is not defined, cv2.circle ya. Deteksi ya, cornernya si mapnya terus gray ya ini. Oke, nggak kedeteksi ya. Coba kita lihat lagi. Tadi gambarnya sudah betul ya. Oh, yang di gambarnya ini sudah kedeteksi ada titik putihnya ya ternyata ya. Atau gini, kita coba restart dulu ya. Kita coba restart. Kita ganti gambarnya menjadi flat chest saja dulu, nggak apa-apa. Oh ya, import CV2-nya nggak muncul ya, sebentar. Oh, enggak, Pak. Itu namanya lain. Tadi ada tipe Mana? flash chest. Oh iya, flat chessboard ya. Selain itu juga OpenCV-nya juga belum sih, belum di, karena tadi saya itu apa? Saya restart ya. Saya restart tadi. Nah, IMSO-nya juga hilang semua. matplotlib.pyplot.splt. Oh, ini kedeteksinya dia sedikit ya, cuma ini saja. 255 ini dia, oh iya ini karena saya jadikan gray tadi ya. Jadi yang warna putih, yang warna merah ya, jadinya putih juga gitu ya. Atau gini saja. Ini kita coba gunakan yang, kita coba reset lagi ya, sebentar. Oke, ini saya coba samakan dulu yang di seperti yang di slide ya. Ini jadi nggak perlu saya ubah ke grayscale ya. Flat chessboard.png saya biarin dalam bentuk warna ya. CV2 colornya saya copy saja. Kita ubah ke RGB ya. Kita ubah ke
di sini. Nanti kita tinggal ubah saja sih. Nanti kalau flat chessboard bisa, nanti kita ubah ke blocks ya. RGB sudah oke. Terus blocks gray. Ini kita ubah jadi blocks gray sama dengan, jadi blocks ini ya sama chessboard ya. Cuma masalah variabel saja, nanti kita ubah lagi ke blocks.png ya. Ini kita copy, terus kita ganti tadi blocks-nya kita ubah ke dalam bentuk RGB to gray ya. RGB to gray. Oke. Oke, ini corners-nya kita ambil dari blocks gray. Oke. Blocks gray juga ini. Ini blocks ya. Oke, betul. Si map-nya kita hapus ini. Oke, corners sama dengan CV2. Kalau saya ada salah ketik, tolong itu ya, bisa diingatkan kayak Yudis tadi ya. Corners, oh ini corners invalid syntax. Ada yang salah ketik kah? Oh ini. Blocks gray, Pak. Ya. Oke. Oh ini deteksinya masih tetap ya, nggak bisa. Oh ini karena kita setting 12 ini ya. Masalahnya di sini. Kita setting 12 ya. Jadi yang kedeteksi cuma 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Padahal sebetulnya kan cornernya ini ada 64 ya. 64 ya. Tapi yang pucuk ini ya, kekurangannya kalau kita menggunakan Harris corner ya, yang dia ada di pucuk image ini dia nggak kedeteksi ya. Pokoknya Harris corner. Sitomasi sama Harris juga nggak kedeteksi dia ya. Oke. Ini saya coba tambahkan jadi 64 ya. Ini jadi 64 ya. Nah, ini kita coba ganti lagi ke blocks.png. Ini kan 64 tadi ya. Kalau 64 terlalu banyak, kita ganti 12 ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Tapi yang terdeteksi cuma sedikit ya dia ya. 1, 2, 3. Karena kita kasih maksimalnya 12. Kalau kita tambahkan lagi misalnya, ini kita bisa main-main sini. Berapa? Kalau kita lihat dari dokumentasinya tadi, dia kasih 25 ya. Dia kasih 25 untuk jumlah maksimum ininya. Maksimum poinnya ya. Nah, ini kalau poinnya kita mau perbesar, ini kita bisa tambahkan nilai misalnya 7 ya, biar nanti lebih besar itunya. Nah, ini kan masih ada yang nggak kedeteksi ya, ini nggak kedeteksi juga ini. Nah, kita tambahkan lagi. Jadi misalnya ininya kita tambahkan 30 lah ya untuk ininya. Ini kita bisa main-main sini berapa. Namanya kan parameter ya, kita harus coba-coba ya. Ini kedeteksi di sini ya. Ini ada yang belum mendeteksi juga. Ini karena memang pixelnya nggak itu ya, nggak representatif ya. Jadi kayak ini ya kedeteksi sebagai nggak sebagai corner ya, yang warnanya hitam ini. Oke, kita coba tambahkan lagi jadi 40 misal. Tetap ya. Ya ini nanti bisa dicoba-coba sih berapa ya ketemunya ya. Dan nanti kalau kita ingin gunakan ini sebagai itu ya, sebagai pre-processing image ya. Nah, kita bisa ya ini gambar yang sudah kita kasih titik itu kita masukkan ke model klasifikasi kita ya. Karena kan di titik-titik ini dia akan terdeteksi sebagai itu ya, pixel dengan warna tertentu kan ya. Jadi ya nanti bisa mempermudah model machine learning kita untuk belajar ya, untuk mendeteksi fiturnya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan ya, bisa dicoba dulu ya.
bisa dicoba dulu. Saya kasih waktu 10 menit ya, saya kira cukup 10 menit untuk mencoba di laptop Anda masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan ya. Nanti kita kembali lagi pukul 8.35 ya. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada problem mungkin waktu diimplementasikan code-nya di Jupyter Notebook Anda masing-masing atau Google Lab Anda masing-masing, silakan ya, boleh kita diskusikan ya. Saya stop share dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh ya ditanyakan. Oh ya, untuk itu ya, untuk project ya, karena kita kan ada project, ini sudah minggu ke-10 kan ya, week 10. Nanti projectnya berupa kelompok ya. Anda nanti akan diberikan tugas untuk membuat sebuah, bukan program sih, tapi membuat sebuah model ya, model untuk klasifikasi image. Tapi memang untuk image classification belum kita sampaikan materinya. Di week 10 besok ya, di week 10 nanti kita akan coba jelaskan ya mengenai dengan image classification. Anda nanti akan membuat model image classification, boleh pakai machine learning, boleh pakai deep learning, silahkan, apapun itu silahkan, karena saya tahu Anda juga mengambil mata kuliah machine learning ya, atau ya mata kuliah yang kaitannya dengan artificial intelligence. Jadi kita nanti akan membuat sebuah model klasifikasi image dalam bentuk Jupyter Notebooks ya. Nanti kita lihat akurasinya, performance-nya seberapa bagus, dan nanti outputnya berupa tadi Jupyter Notebook sama paper ya, paper dokumentasi ya. Jadi nanti akan ada artikel dalam bentuk jurnal yang harus Anda buat. Nanti detailnya akan saya jelaskan di minggu 10 besok. Week 10 besok nanti akan saya detailkan bagaimana caranya. Karena kita ada sekitar 30 mahasiswa ya. Ya 30 ya. Saya bagi kelompoknya maksimal satu kelompok ada 5 orang. Silakan Anda cari kelompok Anda masing-masing ya. Silakan Anda bebas memilih kelompok Anda sendiri. Maksimal 5, boleh kurang tapi nggak boleh lebih ya. Maksimal 5 ya. Oke, mungkin itu nanti minggu depan akan saya lebih detailkan terkait dengan proyeknya. Sama setelah ini nanti akan saya itu ya upload detail nilai NTS ya. Itu sudah saya buat, nanti Anda bisa lihat kalau ada yang kurang sesuai bisa Anda komplainkan ke saya dengan cara PM di Telegram saya. Kalau kan nggak perlu dipublish di grup Telegram ya, bisa PM saja nggak apa-apa nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Anda kerjakan tugasnya ya untuk menerapkan algoritma feature matching ya sama fast algorithm untuk corner detection. Anda cukup melihat saja di dokumentasinya OpenCV ya, terus Anda coba dengan gambar atau image Anda sendiri. Setelah itu nanti Anda kumpulkan dalam bentuk IPYNB-nya, Jupyter Notebooks-nya di ULS. Maksimal minggu depan ya, minggu depan sebelum perkuliahan, hari Rabu ya. Oke, sama nanti minggu depan kita akan diskusi, kita akan ya nanti saya akan sampaikan materi terkait dengan image classification ya. Itu nanti detailnya akan saya jelaskan di minggu depan. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri. Masih belum ada. Kalau masih belum ada, saya cukupkan ya untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti kita diskusi lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan bisa didiskusikan di grup Telegram ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Saya akan end meeting ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Selamat pagi. Masih